Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usrian dari kelas C13 dengan NIM 2213062165. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang literasi digital. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan literasi di SD. Baik, kembali lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi literasi digital pada mata kuliah pendidikan literasi di SD. Kita masuk ke materi pembahasan, yaitu apa itu literasi digital. Nah, di PPT ini literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menyebarkan informasi melalui teknologi digital dengan secara efektif, bijak, dan etis. Literasi ini juga mencakup berbagai keterampilan, contohnya seperti mengakses, membuat konten, serta memahami dampak sosial. Lalu ada hukum dan etika dari informasi teknologi digital itu sendiri. Kita lanjut pada slide kedua di PPT, yaitu komponen literasi digital. Nah, adapun beberapa komponen literasi digital ini, yang pertama itu kemampuan teknis. Kemampuan teknis ini memahami cara menggunakan perangkat digital seperti contohnya komputer, smartphone atau handphone, dan aplikasi. Yang kedua, kemampuan evaluasi informasi. Kemampuan evaluasi informasi ini membedakan informasi yang benar, relevan, serta valid dari yang tidak. Yang ketiga, etika digital. Etika digital ini mengetahui cara menyampaikan, berbagi, serta berinteraksi secara sopan dan bertanggung jawab di dunia digital. Yang keempat, keamanan digital. Keamanan digital ini mencakup menjaga privasi, melindungi data pribadi, dan memahami risiko keamanan di internet. Lalu yang kelima itu kolaborasi digital. Kolaborasi digital ini menggunakan platform digital untuk bekerja sama dan berbagi ide dengan orang lain. Nah, ini merupakan komponen dari digital tadi. Kita masuk ke slide selanjutnya atau slide ketiga dengan judul di atas, mengapa literasi digital itu penting. Di sini ada 4 macam mengapa literasi digital itu penting. Yang pertama, pencegahan atau mencegah penyebaran hoaks atau penipuan dan informasi palsu. Yang kedua itu membantu individu menjadi pengguna teknologi yang produktif dan kritis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi serta kolaborasi di era digital. Lalu yang keempat itu mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Nah, literasi digital ini juga bukan hanya soal teknis, tetapi bagaimana seseorang memahami dampak teknologi terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini kita masuk ke slide keempat dengan judul di atas, kerangka literasi digital yang ada di Indonesia. Nah, kerangka literasi digital yang ada di Indonesia ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, kritis, dan produktif.
Kerangka digital ini bertujuan untuk mendukung terciptanya masyarakat digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Lalu, ada inisiatif pemerintah Indonesia melalui Kominfo, yaitu meluncurkan program Gerakan Nasional Literasi Digital atau GLD yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Program ini juga mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, contohnya seperti komunitas, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi. Nah, ini tadi merupakan kerangka literasi digital yang ada di Indonesia. Kita masuk ke slide selanjutnya, slide kelima atau slide yang terakhir. Nah, di slide terakhir ini ada tantangan literasi digital di Indonesia. Ada beberapa tantangan literasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu akses teknologi, di mana akses teknologi ini masih terdapat kesenjangan antara akses teknologi di perkotaan dan di pedesaan. Yang kedua, kualitas literasi digital. Kualitas literasi digital ini juga perlu meningkatkan pemahaman kritis terhadap berita palsu atau hoax dan juga konten negatif. Yang ketiga, keamanan dan privasi, di mana edukasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan cyber. Nah, itu tadi merupakan tantangan literasi digital yang ada di Indonesia ini. Kerangka literasi digital ini juga diharapkan menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang siap menghadapi transformasi digital secara holistik. Nah, tadi itu penjelasan singkat tentang materi literasi digital dari saya. Semoga penjelasan singkat tentang materi digital tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.